will learn about narrative text. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih definisi dari teks naratif. Teks naratif adalah suatu cerita yang dibuat runut dalam kalimat lampau. Nah, teks naratif ini menceritakan tentang imajinatif ataupun cerita yang dimodifikasi dan juga disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. The purpose of narrative text. Apa sih tujuan dari teks naratif ini? Nah, tujuannya itu adalah untuk menghibur para pembaca dengan ceritanya yang menarik. Nah, naratif teks ini terdiri dari beberapa macam. Seperti pada gambar di sini, ada yang namanya fairy tales, cerita tentang dunia peri. Jadi ceritanya berisi tentang dunia peri. Lalu ada mysteries, cerita tentang pemecahan masalah dari sebuah misteri. Lalu ada science fiction, yang mana ceritanya ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melebihi kenyataan. Lalu ada romance. Romance ini cerita romantis antara sepasang insan manusia. Lalu ada horror stories. Tentu saja horror itu merupakan cerita tentang hantu ataupun sesuatu hal yang menakutkan. Lalu ada adventure stories, cerita tentang sebuah petualangan. Lalu ada lagi nih namanya folklore, cerita rakyat. Folklore ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mistis. Mistis ini menceritakan hal-hal mitos seperti cerita legenda-legenda, cerita rakyat gitu. Lalu legend. Legend ini menceritakan asal-muasal suatu tempat yang kebenarannya itu masih belum bisa dipastikan. Misal cerita rakyat tentang asal-muasal Tangkuban Perahu gitu. Tapi di sini yang dimaksud itu kebenarannya belum bisa dipastikan. Lalu ada folktale atau biasa juga disebut sebagai dongeng yang penuh hayalan ataupun tidak nyata. Misal itu seperti cerita Cinderella gitu. Oke, next itu ada generic structure of narrative text. Struktur teks narasi. Nah, struktur teks narasi ini terdiri dari 4. Orientation, complication, resolution, and reorientation. Oke, kita bahas orientation terlebih dahulu. Orientation ini merupakan bagian pembuka dari sebuah teks cerita narasi. Bagian ini biasanya memperkenalkan tokoh yang ada di dalam cerita tersebut atau karakternya, serta latar terjadinya cerita yang meliputi latar tempat, waktu, suasana, dan juga keadaan sosialnya. Selanjutnya yang kedua itu complication. Bagian ini tuh berisi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Secara lebih detailnya, complication ini terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, rising action. Rising action ini dimana masalah akan mulai muncul. Lalu, klimaksnya itu puncak permasalahannya. Lalu, falling actionnya itu tensi permasalahan mulai menurun nih. Dari masalah yang puncak tadi, masalah yang di atas itu mulai menurun. Namanya falling action. Dimana di dalam cerita ini mulai menemukan titik penyelesaian masalahnya. Lalu yang ketiga itu resolution. Bagian ini itu berisi permasalahan atau akhir dari sebuah cerita teks narasi. Kalau failing action tadi itu baru menemukan titik penyelesaian masalah, kalau di resolution ini sudah menemukan atau sudah menyelesaikan permasalahannya. Nah, sebuah cerita bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan, happy ending, tapi bisa juga berakhir menyedihkan, sad ending. Atau bisa juga nih cerita yang akhirnya itu menggantung, namanya cliffhanger. Oke, yang bagian terakhir dari struktur teks naratif ini adalah reorientation. Reorientation ini biasanya berisi sebuah kesimpulan
bisa pesan moral ataupun perubahan watak tokoh. Misalnya dari jahat dia di akhir cerita itu menjadi baik gitu. Tapi reorientation ini sifatnya optional karena tidak harus selalu ada pada suatu teks naratif. Oke, next itu ada language features of narrative text. Kaidah kebahasaan teks narasi. Kalau kamu ingin membuat teks narasi, kamu juga harus pahami dulu nih kaidah-kaidah kebahasaan yang ada dalam teks naratif. Oke, yang pertama itu menggunakan simple past tense. Kenapa sih menggunakan simple past tense? Ya karena teks naratif ini menceritakan peristiwa atau kisah yang sudah lampau, yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, dengan begitu di sini menggunakan verb to seperti contoh penggalan cerita di sini itu lived. Ada penambahan ed, bukan live. Kenapa? Ya karena menggunakan simple past tense. Yang kedua, itu menggunakan adverb of time. Adverb of time merupakan kata yang memberikan keterangan terkait kapan peristiwa itu terjadi, berapa lama, dan juga berapa sering peristiwa itu berlangsung. Contoh adverb of time di penggalan cerita ini itu adalah early one morning. Contoh lain itu seperti today, yesterday, one day, tomorrow, last year, later, dan masih banyak lagi. Oke, yang ketiga itu menggunakan adjective. Adjective ini kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun, kata benda, dan juga pronoun, kata ganti, yang bisa berupa orang, tempat, hewan, benda, warna, bau, atau yang lain. Adjective ini bisa disebut sebagai kata sifat. Dalam contoh sepenggal cerita di sini itu contohnya ada brave, dark, mysterious. Nah, dalam cerita teks naratif ini, adjektif membantu menciptakan cerita yang lebih rinci ataupun deskriptif. Sehingga dengan begitu akan menstimulasi imajinasi pembaca sehingga mereka itu dapat ikut hanyut ke dalam alur cerita. Oke, yang terakhir itu menggunakan noun phrase. Noun phrase ini kata-kata yang berfungsi sebagai kata benda, bisa berupa tempat, orang, maupun makhluk hidup. Sama halnya dengan adjective, noun phrase ini digunakan untuk memberikan deskripsi yang lebih rinci dari sebuah naratif teks. Pada contoh di sini, itu terdapat beberapa noun phrase, yaitu bright morning sun and the calm waters of the lake, yang mana membantu memberikan gambaran itu lebih rinci terkait suasana dan waktu di dalam cerita tersebut. Oke, di sini ada contoh cerita yang judulnya The Story of a Rainbow. Di cerita ini hanya terdapat orientation, complication, and resolution. Kita bahas yang pertama, orientation. Di situ terjadi perkenalan tokoh. Bisa dibaca a very long time ago. Sudah jelas itu masa lampau ya. Lalu there was a nice farmer named John. Katanya ada petani yang namanya John. Dia menikah dengan perempuan cantik dan mereka berdua mempunyai anak laki-laki katanya. Perkenalan tadi masuk ke dalam orientation. Oke, next itu complication. Complication di sini katanya about one day the wife and son of the farmer got sick. Di sini terjadinya atau munculnya suatu permasalahan nih. Katanya suatu hari anak dan istrinya itu sakit. Jadi si istrinya ini katanya terbang menggunakan sayapnya meninggalkan si petani ini, meninggalkan suaminya. Di sini ceritanya mungkin istrinya ini peri gitu ya. Jadi setelah ditinggalkan oleh istri dan anaknya, dia sendiri itu dan dia galau gitu. Nah, yang terakhir itu ada resolution, dimana penyelesaian masalah terjadi. Katanya para dewa tidak tega nih melihat sang petani itu bersedih dan patah hati. Jadi
Mereka membantu petani dengan membangun jembatan yang sangat cantik dan berwarna-warni. Kemudian sang petani pun bisa berjalan di atas jembatan itu dan kemudian bertemu lagi dengan istri dan anak laki-laki yang dicintainya. Jadi di cerita ini happy ending.